Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Nur Abdillah dari kelas 10 Agama F. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang terkait dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Di sini kita akan mulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 22 April 571 Masehi. Kenapa tahun ini dinamakan dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada pasukan yang mengendarai gajah di bawah pimpinan Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mengirimkan kawanan burung ababil yang datang dengan membawa batu panas. Lah, kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Raja Abraha merasa iri. Raja Abraha ini sudah membangun tempat peribadahan di negaranya, tetapi rakyatnya tetap beribadah ke Ka'bah, sehingga Raja Abraha merasa iri dan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu saat Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi sudah mencapai usia 40 tahun, Nabi bergemar berkhalwat atau biasa disebut menyendiri. Ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira, datanglah seorang malaikat Jibril yang mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi pun menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan memang Nabi tidak bisa membaca. Dan kejadian itu berulang selama 3 kali, sampai 3 kali. Dan malaikat itu menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan bertepatan pada tanggal 13 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli 610 Masehi. Dan setelah kejadian itu, Nabi merasa bingung apa sebenarnya yang akan terjadi, dan Nabi pun mendatangi seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal dan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di Gua Hira. Dan pendeta itu pun memberitahu bahwa Muhammad diangkat menjadi utusan Allah. Dan setelah diberitahu, Muhammad pun merasa dirinya yakin dia diangkat menjadi utusan Allah. Dan setelah itu Nabi pun nanti turunnya wahyu yang kedua, tapi kenapa tidak turun-turun lagi? Itu terus. Dan pada saat Nabi sedang berjalan, tiba-tiba ada suara gemuruh dari langit, dan Nabi pun juga melihat malaikat Jibril turun di antara langit dan bumi. Dan Nabi itu pun merasa takut dan bergegas pulang, dan di rumahnya ada istrinya dan minta diselimuti karena merasa takut. Dan pada saat itu Allah pun menurunkan firman-Nya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang berbunyi, "Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut." Dan pada saat itu Nabi pun sedang berselimut. "Qum fa'andzir, bangunlah lalu berilah peringatan." Dengan turunnya ayat ini, jadi dengan turunnya ayat ini beliau disuruh menyampaikan ajaran agama Islam dengan yang pertama, yaitu menyebarkan agama Islam dengan kerabat terdekatnya dan penduduk Mekah. Dan dakwah yang telah dimulai oleh Nabi dan dimulai dari pertama dakwah sembunyi-sembunyi dan kemudian dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu dilakukan setelah turunnya wahyu kedua. Kenapa dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena untuk menghindari munculnya gejolak dari kalangan masyarakat. Jadi untuk menghindari adanya pertentangan dari kaum Quraisy secara langsung gitu. Karena bukan Nabi merasa takut, tapi pada saat itu karena kekuatan para pengikut Nabi dan kekuatan Islam belum cukup untuk melawan kaum Quraisy, kaum musyrik itu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan selama kurang lebih 3-4 tahun. Dan setelah akhir 3 tahun ini, ada beberapa orang yang berhasil diajak untuk memeluk agama Islam, yaitu Khadijah,
Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harsah, dan juga ada Abu Bakar. Lalu setelah 3 tahun ini dakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengambil tempat di rumah sahabatnya yang bernama Arkam bin Abi al-Arkam, turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Fasda bima tukmaru wa arid anil musyrikin. Artinya, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Jadi Rasul ini diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi dengan turunnya ayat ini maka Rasul diresmikan untuk menyampaikan atau untuk berdakwah secara terang-terangan dan memerangi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Nah, setelah turunnya ayat ini, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mengumpulkan keluarga dan warga Mekah di Bukit Sofa untuk diberikan dakwah. Tetapi banyak yang menentang, diantaranya orang yang menentang paling keras yaitu Abu Lahab, pamannya sendiri. Lalu dakwah yang diajarkan di Bukit Sofa ini kurang berhasil. Pemimpin kafir Quraisy pun melakukan pemboikotan. Jadi mereka bukannya menerima dakwah Nabi, tapi malah mencoba untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan Bani Muthalib di antara isi pemboikotan tersebut adalah yang pertama, Muhammad dan keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan Quraisy lainnya, baik perempuan maupun laki-laki. Dan yang kedua yaitu Muhammad dan keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan untuk mengadakan jual beli dengan kaum Quraisy. Yang ketiga yaitu Muhammad dan keluarganya serta pengikutnya tidak diperbolehkan untuk mengadakan bergaul dengan kaum Quraisy. Jadi mereka ini kayak dikucilkan gitu. Yang terakhir yaitu kaum Quraisy tidak dibolehkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga serta pengikutnya. Isi pemboikotan ini ditulis di selembar kertas dan ditempel di dinding Ka'bah. Dan pemboikotan ini berlangsung setelah kurang dari 3 tahun. Pemboikotan ini pun berakhir bukan dengan perdamaian maupun dengan pembicaraan baik-baik, tetapi pemboikotan ini berakhir ketika kertas yang digunakan untuk isi pemboikotan tadi telah hancur dimakan rayap. Jadi pemboikotan ini hancur dimakan rayap. Jadi kertas yang ditempel di dinding hancur, sudah rapuh. Dengan hilangnya kertas itu, maka berakhirlah pemboikotan terhadap orang-orang Islam. Jadi cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.